Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A akan menjelaskan mengenai tugas besar kecerdasan buatan yaitu Rapid Miner. Adapun kelompoknya, di antaranya Raihan Nurul Alam, Yuka Nurul Fadliani, Bipahmi Ahmad, Dina Melisa Nur Anbia, dan Zindi Ziandini. Untuk materi yang akan dijelaskan yaitu ada di antaranya ada cara mengunduh dan instalasi Rapid Miner, mengenal lingkungan kerja Rapid Miner, yang ketiga deskripsi persoalan kasus, yang keempat deskripsi solusi penyelesaian kasus, yang kelima penerapan kasus pada Rapid Miner, dan yang terakhir yaitu demo aplikasi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Yuka Nurul Fajriani. Oke, untuk materi yang pertama yaitu cara unduh dan instalasi Miner. Nah, unduhnya bisa melalui tautan resmi Rapid Miner. Di tautan ini, Rapid Miner ini tersedia untuk Windows 32 bit, 64, Mac, dan Linux. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan sistem operasi Windows 64 bit. Nah, jika selesai mengunduh, kemudian instalasi seperti biasa dengan klik pada file tersebut, kemudian akan muncul jendela lisensi agreement, kemudian tekan tombol I. Nah, Rapid Miner Studio telah berhasil terinstall. Nah, saat pertama kali dijalankan Rapid Miner, maka akan muncul kotak dialog untuk login. Nah, loginnya menggunakan akun yang sudah terdaftar. Jika belum mempunyai akun, maka kita create akun. Next. Nah, kemudian akan muncul jendela di web browser kita. Pada kali ini kita akan menggunakan versi edukasional, kemudian isi formnya dan klik register. Setelah itu, lakukan verifikasi di email dengan menekan tautan yang ada di email. Maka akunnya akan telah berhasil dibuat. Kemudian kita masuk kembali ke Rapid Miner dan lakukan login dengan akun tersebut. Kemudian tekan tombol I'm ready. Maka akan keluar tampilan lingkungan terpadu IDE dari Rapid Miner. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Nurul Alam. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengenalan lingkungan kerja Rapid Miner. Yang pertama terdapat menu perspektif dan view. Di sini terbagi menjadi 3, diantaranya yaitu Start, Listen, dan Learn. Start digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian aksi yang akan kalian gunakan untuk prosesnya. Lalu Listen berfungsi untuk menampilkan proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya atau sudah dibuka kembali. Ada Learn berfungsi untuk menampilkan pembelajaran lebih detail mengenai penggunaan Rapid Miner yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut. Next, itu nomor 2 mengenai view operator. Terdapat data akses untuk menampilkan dan menulis repository. Yang kedua, blending berfungsi untuk transformasi data dan metadata. Yang ketiga, cleansing untuk tahapan pra-proses data. Yang keempat, modeling untuk proses data mining seperti asosiasi, estimasi, klasifikasi, clustering, dan lain-lain. Lalu, scoring untuk pengambilan model dari modeling, validation untuk mengatur kualitas dan performansi dari model atau modeling. Lalu ada utility untuk mengelompokkan subproses, juga makro dan logger. Lalu extension untuk format import dan ekspor dari berbagai data berformat eksternal. Lanjut. Lalu terdapat view repository. Ada import data, digunakan untuk mengimpor set data dari perangkat komputer yang berformat Excel dan CSV. Lalu ada training resource, berfungsi untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh Rapid Miner guna untuk
pembelajaran. Lalu ada sampel, yaitu contoh-contoh macam-macam data yang digunakan untuk proses evaluasi. Lalu ada local repository, tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Lalu ada temporary repository, yaitu tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Yang keempat yaitu view parameter, digunakan untuk fungsinya terkadang juga memerlukan parameter untuk bisa berfungsi setelah operator dipilih di view proses, parameternya ditampilkan di view ini. Lanjut, lalu ada view proses. Pada lembar atau halaman proses ini akan digunakan untuk mendesain dari kumpulan dan rangkaian fungsi-fungsi dari operator yang disusun secara virtual programming. Lalu ada menu play button, digunakan untuk menjalankan program. Lalu ada view help and view comment. View help menampilkan deskripsi dari operator, view comment menampilkan komentar yang dapat diedit terhadap operator. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cindy Ziandini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan deskripsi persoalan kasus, lalu solusi kasusnya, dan penerapan kasus terhadap RapidMiner ya. Next. Kasus yang diambil yaitu gejala dari penyakit diabetes. Nah, setiap orang mempunyai gejala yang berbeda. Dari setiap gejala yang dialami mempunyai pengaruh terhadap penyakit diabetes tersebut. Untuk mengklarifikasi gejala diabetes secara cepat dan akurat, tentu diperlukan data-data yang valid dengan metode yang handal agar kesalahan dalam proses klasifikasi dapat diminimalisir. Lalu, data tersebut diproses agar bisa diterjemahkan menjadi diagnosis. Di sini, kita menggunakan data tersebut untuk memprediksi apakah orang tersebut mengidap penyakit diabetes atau tidak. Nah, untuk solusinya, solusi kasus untuk mengetahui seseorang memiliki penyakit diabetes yaitu menggunakan RapidMiner. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar diagnosis dapat diketahui. Dari gejala-gejala yang diderita terdapat dua hasil, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya, penerapan kasus pada RapidMiner. Next. Prediksi kasus diabetes ini dilakukan dengan menggunakan algoritma decision tree pada tools RapidMiner. Decision tree adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Pada tahapan awal, yaitu akan dilakukan pembentukan model dari dataset yang telah disiapkan. Kemudian, koneksikan dengan operator replace missing value, lalu hubungkan dengan operator algoritma yang dipilih, yaitu decision tree, dan lain-lain. Untuk demo aplikasinya akan didemokan oleh rekan saya yang lain, yaitu Bifahmi Ahmad. Kepadanya dipersilahkan. Langsung saja, di sini langsung kita buka untuk RapidMiner-nya dan tampilan awal akan seperti ini. Untuk awal di sini kita pilih untuk blank process dan selanjutnya yaitu kita persiapkan terlebih dahulu untuk data setnya. Di sini sudah dipersiapkan, lalu selanjutnya yaitu kita impor terlebih dahulu ke local repository di RapidMiner-nya. Untuk selanjutnya yaitu di sini kita cek terlebih dahulu pada kolom separatornya. Karena di sini menggunakan koma, kita ubah terlebih dahulu pada koma, lalu next. Yang selanjutnya yaitu pemberian role atau pada atribut. Di sini
kita ubah pada atribut kelas, kita ubah menjadi label. Selanjutnya yaitu kita pilih tempat atau lokasi yang akan kita simpan, lalu finish. Jika sudah, selanjutnya kita balik lagi ke desain, lalu kita masukkan drag and drop saja ke bagian proses. Untuk yang pertama, kita tambahkan operator terlebih dahulu, yaitu replace missing value, di mana di sini untuk menambahkan apabila ada value atau isi yang hilang atau tidak ada. Untuk settingannya atau parameternya di sini yaitu all, dan defaultnya itu bisa average, minimum atau maksimum. Di sini saya menggunakan average atau rata-rata. Lalu kita run lagi. Jika sudah, kita balik lagi ke desain untuk menambahkan operator decision tree atau modelingnya. Selanjutnya yaitu tinggal menghubungkan antara replace missing value dengan decision tree ke result. Untuk parameternya yang pertama yaitu di sini kita ubah terlebih dahulu ke information gain. Untuk maksimal depth-nya di sini kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Di sini karena menurut saya terlalu banyak, bisa kita kurangi yaitu pada maksimal depth-nya. Kita ubah ke 5. Untuk hasil kita bisa baca seperti ini. Untuk yang memiliki gejala poliuria, jika memiliki gejala poliuria dan memiliki gejala polidipsia, maka hasil tes diabetesnya itu positif. Jika tidak, tapi memiliki gejala itching, maka bisa delay healing. Di sini juga memiliki dua kemungkinan, yaitu bisa memungkinkan mengidap diabetes atau tidak. Mungkin selanjutnya sama saja jika mengidap alopecia, di sini bisa delay healing, di mana bisa positif atau negatif. Jika tidak mengidap alopecia, dan juga tidak mengidap poliuria, itu hasilnya yaitu mengidap diabetes. Untuk yang lainnya juga mungkin sama ya. Dari saya cukup sekian. Mungkin bisa kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan materi. Dan untuk mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin kesimpulannya, Rapid Miner ini sangat mudah digunakan. Kita hanya tinggal men-drag and drop data saja. Nah, dari kasus yang diambil, data diabetes yang diperoleh ini berdasarkan gejala-gejala yang dialami penderita. Dengan menggunakan algoritma decision tree pada tools Rapid Miner, mempermudah dalam proses menganalisis pengidap penyakit tersebut. Dari gejala-gejala yang ditunjukkan, rata-rata pengidap diabetes tadi mengalami gejala awal yaitu poliuria. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.